nggak peduli dimanapun kampusnya gitu. Kalau memang kita pengen mencari-cari kesempatan untuk Heeh. melakukan sesuatu yang yang luar biasa, kita bisa lakukan gitu. Just give it a try and then see what happen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kita udah bersama Yutia Melani, akuntansi 97. Sekarang Tia berada di New Zealand dan Tia akan menceritakan kepada kita kisah sejak lulus sampai dengan keberadaan Tia di New Zealand sekarang. Mari kita dengar Ya, jadi bersama. Silakan Tia terima halo kasih Mbak semuanya, Ayi. Salam kenal, nama saya Yutia Melani. Saya biasa dipanggil Tia. Tia angkatan 97, akuntansi Unsri. Jadi kalau cerita gimana caranya dari lulus sampai sekarang panjang banget ya. Cuman mungkin Ya. background-nya dulu ya, UI sampai Tia akhirnya kuliah di akuntansi Unsri. Jadi Tia itu dari kecil sebenarnya tinggal di Jakarta. Jadi memang dari SD tinggal di Jakarta sampai SMA. Cuman ketika mau lulus itu ada request dari papa yang pengen banget salah satu anaknya kuliah di akuntansi Unsri karena papa itu salah satu angkatan awal di ekonomi Unsri. Akhirnya ya udahlah, akhirnya Tia yang ikut kata papa. Sumpah. Karena Tia anak nomor 3, yang 2 itu udah kuliah di Jakarta, jadi ya udahlah gitu. Papa bilang coba aja nak gitu. Ya udah, akhirnya Tia keterima di akuntansi Unsri. Waktu itu baru pindah ke Indralaya, baru beberapa tahun lah. Jadi pas pertama kali datang, aduh ini gersang banget kampusnya gitu. Pokoknya nggak banget lah gitu. Jadi terus waktu papa bilang kuliah di Palembang, dia masih tahu lah Palembang kayak apa. Tapi ketika sampai Indralaya tuh bener-bener, Pak ini bukan Palembang gitu. Cuman ya ya udah gitu, mau apa lagi kan udah sampai sana. Terus sebenarnya memang ini banget lah waktu itu, agak agak nggak sesuai ekspektasi sebenarnya ya. Cuma ketika penataran itu ada kayak penataran keempat itu ada kakak-kakak kelas di Ikatan Mahasiswa Akuntansi yang memperkenalkan diri. Salah satunya waktu itu nggak ada di tempat, namanya Mbak Nina Karina Karim, karena dia ikut pertukaran pemuda ke Kanada gitu. Terus kan dia waktu itu di situ langsung gini, wah keren juga nih gitu, kok bisa ada pertukaran pemuda ke Kanada, segala nih anak Unsri nih gitu kan. Terus akhirnya dia coba-coba tanya itu, dan ya itu alhamdulillah sih, itu akhirnya ngebuka wawasan Tia bahwa oh sebenarnya nggak peduli dimanapun kampusnya gitu. Kalau memang kita pengen mencari-cari kesempatan untuk melakukan sesuatu yang yang luar biasa, kita bisa lakukan gitu. Akhirnya di sana memang Tia akhirnya kayak dibuka lah wawasannya bahwa oke, aku boleh kuliah di Palembang, boleh nih kampusnya kayak begini nih gitu, jauh dari mana-mana gitu. Cuman ini masa kuliah ini pengen dimanfaatkan semaksimal mungkin lah ya gitu kan. Jadi akhirnya selama 4 tahun kuliah itu Tia ikut macem-macem tuh Mbak, ikut Bujang Gadis Kampus, ikut Bujang Gadis Palembang, sampai akhirnya ikut dikirim Sumatera Selatan untuk mewakili Sumatera Selatan di pemilihan Putri Indonesia. Sampai akhirnya ya mimpi besarnya tetap ikut pertukaran seperti Mbak Nina tadi gitu. Dan alhamdulillah sih dengan kuliah di akuntansi Unsri itu dia bisa mewujudkan itu semua gitu loh. Ya alhamdulillah. Tia, kalau tadi lebih pingin mewujudkan mimpi papa ya, salah satu anaknya kuliah di Unsri, terus akhirnya lihat kampusnya kayak gitu, transportasi masih dulu belum Iya, memadai mungkin ya. Nah, iya. terus akhirnya dapat inspirasi bahwa senior kita bisa kuliah pertukaran pemuda ke Kanada, akhirnya jadi betah. Nah, tapi sebetulnya ke pengalaman-pengalaman itu apa pengaruhnya bagi kuliah Tia saat itu? Kalau yang Tia lihat sih bahwa jadi waktu Tia itu masuk 97, lulus 2001. Jadi 4 tahun sih relatif gitu. Sementara Tia ikut pertukaran pemuda hampir 9 bulan gitu kan.
dengan itu Tia ngelihat bahwa sebenarnya kampus ya, dosen dan para staf administrasi di Unsri waktu itu tuh sangat suportif. Jadi memang walaupun zaman dulu kan belumlah sistem belajar online begini maksudnya. Cuman itu dia sangat difasilitasi gitu loh untuk melakukan semua kegiatan itu tanpa harus berlama-lama kuliah gitu. Jadi ya dia bersyukur sih bahwa mereka juga sebenarnya seneng salah satu mahasiswanya ikut aktif di luar kampus gitu. Oh, oke. Tia, kalau boleh tahu syarat ikut pertukaran pemuda itu apa? Mungkin adik-adik kita mau juga ikut hal yang sama? Syaratnya apa ya, UI? Jadi dia itu ada tim seleksi memang. Jadi waktu itu dia nggak tahu ya, mungkin kuotanya sekarang lebih banyak atau lebih sedikit, tapi dulu itu kayak kalau ke Kanada itu satu provinsi selalu dikirim satu orang gitu. Jadi biasanya Sumsel itu gantian. Saya tahun ini laki-laki, tahun depan perempuan gitu. Syaratnya sih sebenarnya cuma lulus SMA ya, karena itu namanya pertukaran pemuda antar negara. Jadi selagi belum menikah, lulus SMA dan usia di bawah 25 tahun, 18 sampai 25 tahun kayaknya, jadi itu kita bisa ikut seleksi. Nah, nanti di seleksinya dia macam-macam sih, ada seleksi fisik, seleksi psikotes gitu. Penyelenggaranya waktu itu siapa, Tia? Itu waktu itu Depdikbud ya. Oh, Mendikbud ya. Oke. Iya, mungkin adik-adik juga mau ikut jejak Tia ya ke Kanada atau ke kayak Magdalena ke Asia Jepang ya. Oke. Tia, jadi pengaruh jurusan kita cukup mensupport ya apa kegiatan mahasiswa ya, sehingga tidak mempersulit. Jadi kalau nggak salah kalau pertukaran pemuda kan KKN-nya programnya kan ditiadakan ya, karena bisa substitute ya, mengganti program KKN. Jadi tidak ada hambatan untuk lulus lebih cepat ya. Nggak ada alasan. Selanjutnya, Iya, nggak ada hambatan, semuanya alhamdulillah mudah. Iya, jadi memang kampus kita mensupport kegiatan mahasiswa dan perkuliahannya ya. Oke, Tia boleh ceritain setelah lulus itu Tia sampai dengan sekarang di New Zealand itu gimana ceritanya? Jadi waktu lulus ya, karena lulusnya akuntansi ya, terus alhamdulillah sih dengan membawa ijazah akuntansi Unsri itu Tia nggak kesusahan gitu cari kerja. Jadi waktu lulus itu kurang dari 1 bulan lah langsung diterima di salah satu bank milik pemerintah itu sebagai analis kredit waktu itu. Sebenarnya itu kerjaan yang cocok banget untuk jurusan kuliahnya. Cuman memang ternyata Tia itu mungkin emang bukan akuntan gitu. Cuman apa ya, karena udah lulusan akuntan akhirnya keterima juga di sana. Cuman setelah kurang dari 1 tahun kayaknya Tia rasa, oh ini kayaknya bukan sesuatu yang bisa aku nikmati sebagai pekerjaan. Terus Tia resign di situ, mulai itu membina karir sebagai di bidang sales and marketing. Sampai akhirnya Tia kerja di salah satu perusahaan multinasional, pusatnya di Eropa, tapi dia ada perwakilan di Indonesia, dia kerja di situ. Terus akhirnya 4 tahun yang lalu, dia sama suami mutusin, karena kita punya 3 anak, terus kita pengen anak-anak tuh melihat dunia itu bukan dari Indonesia aja gitu, menikmati pendidikan di negara lain. Terus akhirnya kita memutuskan pindah. Ya, alhamdulillah juga. Jadi ketika Tia pindah, itu yang pertama kali kita lakukan adalah aku ambil S2 kan UI. Jadi ngambil S2 di sini, dan ketika dia lihat transkrip akademikku dari Universitas Sriwijaya, mereka jadi banyak mata kuliah yang Tia harus nggak harus ikutin, ambil ulang. Gitu. Nggak harus Tia ikutin karena Tia pernah. Oke. Ya, jadi dan
Unsri itu termasuk salah satu universitas yang diakuin di kampus Tia di sini gitu. Jadi ya ya ngebantu sih alhamdulillah banget ya, walaupun sepanjang belasan tahun kerja Tia nggak pakai ilmunya, tapi ketika mau ngambil S2 ya dipermudah lah gitu dengan transkrip tadi. Lu ambil pasca sarjana jurusan apa, Tia? Jurusan bisnis, Yai. Jadi kampus kita itu kredibilitasnya nggak malu-maluin ya, Tia ya? Iya, bahkan ketika Tia mengajukan izin menetap di New Zealand juga ijazah dari Unsri itu di sini ada namanya NZQA, berarti New Zealand Qualification Association, itu mengakui ijazah Unsri itu tanpa Tia harus melakukan kayak kalibrasi atau apa, jadi diakuin lah sama mereka. Kalau tadi pernah kerja di bank, jadi analis kredit, tapi Tia merasa bahwa itu bukan passionnya Tia, terus ke sales and marketing. Nah, terus akhirnya kenapa memutuskan untuk sekolah lagi? Apa itu hanya alasan untuk tinggal di New Zealand? Salah satunya itu. Jadi sebenarnya karena pemerintah New Zealand dia agak ketat untuk memberikan izin menetap ke orang dari luar negeri, kecuali dia sekolah di sini dulu gitu. Jadi cuman Tia sekolahnya jadi lebih singkat karena mata kuliah yang udah Tia ambil di Unsri nggak perlu diambil ulang di sini gitu. Habis dari S2 berarti Tia lanjutin kerja di sana? Iya, kerja di sana, di sini, iya. Sekarang kalau boleh tahu bidang pekerjaan apa yang Tia kerjain? Tia sekarang kerja di IT, di perusahaan IT sih, Mbak Ai. Jadi kita pakai satu sistem yang di mana Tia mengerjakan yang namanya sistem administratornya gitu. Jadi perusahaan IT ini memang pusatnya sebenarnya ada di California, tapi untuk support sama kayak development-nya semua di New Zealand. Jadi ya kalau bisa dilihat gitu teman-teman Tia kerja, mereka mungkin semua lulusan dari universitas-universitas kelas dunia gitu, tapi Tia sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk kerja sama dengan mereka gitu, terus juga dihargai sama seperti mereka dihargai oleh perusahaan. Jadi ya nggak ada alasan lah bahwa kita cuman kuliah dari misalnya Palembang, kota kecil ya, mungkin juga Unsri juga bukan salah satu universitas yang diunggulkan mungkin di Indonesia, tapi tetap dia nggak ngelihat ada. Terbukti ya lulusannya tersebar dan bisa diakui ya. Iya, alhamdulillah. Karena kalau Tia kesini gitu rata-rata kalau kita tinggal di negara lain kan kita jadi warga kelas 3 lah, Mbak Ai, ya maksudnya kita akan susah untuk, misalnya kebanyakan orang Indonesia kerja mereka di bidang-bidang hospitality di sini gitu, Kak. Jadi sedikit banget bisa dihitung pakai jari orang-orang yang bisa kerja di perusahaan-perusahaan sebagai kayak di perusahaan IT itu benar-benar kalau nggak lulusan mana gitu dia biasanya nggak terima gitu. Cuman balik lagi bahwa sebenarnya oke lah, satu hal universitas itu satu hal, tapi Tia ngelihat yang Tia pelajari, yang Tia dapat di akuntansi Unsri yang bisa bikin Tia di sini gitu. Melihat Tia dari ceritanya tadi ya, Tia nggak ada kesulitan adaptasi lingkungan ya, baik Tia dan keluarga ya. Kuncinya apa, Tia? Kuncinya apa ya? Kuncinya anak-anak juga di sini sebenarnya senang. Mungkin kita juga dipermudah karena memang New Zealand alhamdulillah memang negara yang sangat amat menyenangkan untuk ditinggali gitu kan. Cuman memang balik lagi sih kuncinya sama seperti ketika Tia pertama kali masuk di Unsri. Jadi daripada kita ngelihat
jeleknya, buruknya, lebih baik kita lihat apa nih yang tersembunyi di sini yang kita sebenarnya bisa bisa ambil gitu. Jadi ya lihat hikmahnya aja Mbak I dari semuanya. Ya, sempat sebutkan bahwa kalau untuk berkarir di perusahaan atau di kantor di New Zealand itu kan nggak cukup mudah ya. Jadi ya, tapi yang penting adalah diri kita ya. Tia, pengalaman paling berkesan waktu kerja ini apa, Tia? Apa ya, paling, ketika awal-awal, jadi, karena dia Mhm. terbiasa kita kan di Indonesia, bahasa Inggris kita itu adalah bahasa Inggris dari Amerika ya biasanya gitu. Iya, heeh. Jadi ketika kita di sini itu, waduh bahasa Inggrisnya tuh beda banget gitu kan. Jadi, orang New Zealand itu menyebut diri mereka Kiwi gitu. Kiwi itu Heeh. logatnya tuh susah sekali gitu. Jadi awal-awal sih yang lucu adalah ketika kita ngomong sama Heeh. teman-teman gitu, akhirnya Heeh. banyak yang nggak ngerti, jadi dia lebih kepada, "Boleh email nggak?" gitu, "Boleh email nggak?" Jadi banyak komunikasi tertulisnya. Cuman ya alhamdulillah sih, Oh. makin hari makin makin ngeh gitu loh. Awal-awal sih Heeh. blank banget, Mbak, heeh. Oh, oke. Tia, kalau setelah video ini nanti disaksikan oleh adik-adik mahasiswa ya, Mhm, atau teman-teman yang mungkin lagi mencari program pascasarjana juga di New Zealand, apa mhm. yang bisa Tia kasih pesan buat mereka? Persiapan-persiapan apa? Terus, kesiapan apa gitu? Jadi sebenarnya untuk, kuliah di luar negeri, sebenarnya orang Indonesia itu, apalagi Mhm. anak-anak Unsri lah, ya tahulah ya Heeh. gimana mereka pasti kan kualitasnya berbeda lah, Heeh. adalah kita tuh sebenarnya punya kemampuan akademisnya, cuman Heeh. kadangkala kita kekurangan di writing, Mbak Ai. Kayaknya memang sistem Oh, pendidikan oke. Indonesia itu, kurang mengasah kemampuan menulis, eee, Heeh. karena Tia juga ingat dulu waktu kuliah juga Tia nggak banyak sama itu assignment-assignment written gitu, semua Heeh. kayaknya lebih banyak Mhm. esai sama exam aja. Heeh. Nah, jadi kalau mau kuliah di sini memang, writing itu adalah salah satu faktor penting banget. Jadi ya udah Heeh. latih aja, latih menulis, terus ya sangat hati-hati di sini adalah bahwa yang kayak hak hak cipta gitu, Mbak I, kita kalau Heeh. kalau nulis, kalau kita ada plagiarism atau kayak kita nyontek dari internet atau apa, Nyontek. itu Heeh. kita deportasi udah pasti. Jadi di sini itu tuh sangat Oh, oke. amat tidak dihargai gitu. Jadi memang Heeh. jadi itulah yang harus dilatih, melatih menulis, melatih kreativitas melalui tulisan gitu tanpa Heeh. tanpa harus contek dari literatur manapun gitu. Jadi Heeh. kayaknya kalau kalau itu udah dilatih harusnya sih kita nggak apa-apa ya. Harusnya bisa yang Heeh. lain. Walaupun Tia basic-nya dari akunting, terus, di apa, sekolahnya jurusan bisnis, tapi sekarang di jurusan IT, itu, artinya kan, cukup bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan ya. Tia, mau ada yang lain pesan yang Tia mau sampaikan? Buat, teman-teman semua, terutama buat adik-adik yang sekarang masih kuliah, eee, jangan jangan terpaku sama apa yang dikasih saja sama kita, tapi terus mencari karena di Mhm. luar sini tuh di luar sini tuh banyak banget kesempatan yang sayang banget untuk dilewatin. Jadi Tia juga ngerasa Tia pindah ke sini terus kuliah lagi tuh udah di usia yang udah lumayan tua gitu. Harusnya kalau Heeh. Tia lakuin lebih dulu lagi mungkin udah lain lagi ceritanya. Tapi jadi kalau Heeh. memang masih ada kesempatan, masih lebih muda, masih lebih gampang jalannya, lakuin aja. Jadi nggak usah takut, coba aja. Just give it a try and then see what happen. Oke. Tia, lengkap banget tadi, Tia udah ceritain kisah Tia waktu di kuliah, waktu, Tia mulai apa, masuk dunia kerja, terus pesan-pesan buat adik-adik. Tia, kalau sekarang kan kita mulai giatkan itu sinergi antar alumni ya, jadi, kita-kita senior ini, berusaha berkomunikasi dengan junior, junior juga
harusnya bisa berkomunikasi dengan kita. Menurut Tia, wadah baru kita bentuk ini udah cocok atau perlu ditingkatkan lagi atau ada cara lagi yang lebih kreatif gitu untuk mendekatkan diri dengan adik-adik? Sebenarnya ini awal yang baik ya Mbak Ai. Jadi dengan Mhm. kita, nih kayak gini kan kita bisa silaturahmi gitu, Tia ketemu sama Iya, Mbak Ai gitu. Kalau heeh. nggak ada wadah yang ini kan kita nggak bisa lakuin ini gitu loh. Jadi Iya, betul. sekarang sih kan sebenarnya zaman lebih gampang gitu, yang jarak-jarak jauh Heeh, juga bisa didekatkan heeh, dengan yang hal-hal seperti ini kayak mhm, Zoom meeting tuh Tia suka banget dia bikin heeh, apa, alumni bikin Zoom meeting rame-rame. Mungkin heeh, ke depannya kita bisa bikin sesuatu yang lebih menarik sehingga kita bisa ikut. heeh, Misalnya ada satu pembicara yang sharing cerita tentang apapun gitu heeh, loh. Jadi misalnya ada nggak tahu, mungkin ada klub klub foodie, ada klub gardening gitu. Jadi kita bahas sesuatu yang kita punya apa ya Mbak, interest yang sama gitu. Jadi mungkin oh iya, lebih lebih gampang gitu dan lebih lebih enak gitu kan, ketimbang misalnya nih ada kan orang macam-macam, ada yang serius, ada yang suka ketawa, ada yang suka heeh, iya, ada yang suka baca buku gitu mungkin. Jadi heeh, kita heeh, disatuin oleh hobi dan sama-sama di bawah lulusan akuntansi gitu. oh iya. Aduh, sarannya bagus banget, jadi ini dicatat mungkin nanti, selain webinar yang kemarin itu, senior-senior kita juga udah bersedia untuk memberikan informasi apapun ya, atau kuliah umum dalam bentuk webinar. Iya, Ini juga ide bagus nih, jadi kita bisa bikin klub-klub yang rutin ya, misalnya seminggu mhm, sekali mungkin, sekarang ngomongin foodie, sekarang ngomongin gardening gitu ya. iya, Jadi kegiatan-kegiatan ini akan kita tingkatkan lagi. Makasih banget loh Tia, sama-sama idenya. baik, Jadi sama-sama. ada yang mau Tia sampaikan lagi? Yang paling penting nih tiap pengen nyampein terima Heeh. kasih buat Mbak Ai yang udah meluangkan waktu, tenaga, dan semuanya lah buat melakukan ini semua sehingga kita sama-sama Iya, terkonek kembali gitu sesama alumni heeh. akuntansi Unsri gitu. Terima kasih banget Mbak Ai. Iya. Jadi memang tujuannya, kita bikin video ini kan salah satunya adalah untuk mendekatkan diri karena silaturahmi itu kan membuka banyak peluang ya. Betul? Jadi, senior-senior ini kadang-kadang kalau nggak diminta, nggak bisa ngasih karena bingung apa yang diminta gitu, apa yang mau dikasih kan. Jadi, harapannya, ini kita sinergi antara alumni ini bisa juga membawa adik-adik untuk, mencapai kemajuan kampus kita. Iya betul. Ore, hidup kampus Unsri. Yeay. Oke, Tia senang banget bincang kita pagi ini, harapannya, prosesnya akreditasi besok lancar. Makasih dukungannya Tia, salam buat keluarga. Iya, Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Bye.